Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar apa itu Piala Presiden, turnamen pramusim paling bergengsi. Piala Presiden menjadi salah satu turnamen sepak bola yang cukup populer di Indonesia. Namun bagaimana Piala Presiden ini bermula? Turnamen ini lahir sebagai respon atas kondisi sepak bola Indonesia yang sedang mengalami masa sulit akibat sanksi FIFA terhadap PSSI. Lalu bagaimana perkembangannya hingga menjadi ajang pramusim yang bergengsi seperti sekarang? Nah, turnamen Piala Presiden pertama kali digagas pada tahun 2015. Kala itu, Liga Super Indonesia terpaksa dihentikan akibat sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada PSSI. Situasi ini membuat Mahaka Sport dan Entertainment berinisiatif untuk menyelenggarakan Piala Presiden sebagai turnamen pengganti. Tujuannya adalah untuk menjaga semangat kompetisi di kalangan klub sepak bola di tanah air. Edisi perdana Piala Presiden dimulai pada 30 Agustus 2015 di Bali dan berakhir pada 18 Oktober 2015 di Jakarta. Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara pada edisi pertama tersebut. Piala Presiden kembali hadir pada tahun 2017 dan sejak saat itu menjadi turnamen pramusim tahunan resmi yang menghormati Presiden Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Piala Presiden terus mengalami perkembangan. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah jumlah peserta. Pada awal penyelenggaraannya di tahun 2015, turnamen ini diikuti oleh 16 tim saja. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 20 tim pada 2000 atau pada periode 2017 hingga 2019. Sampai menyusut menjadi 18 tim pada tahun 2022 dan terakhir menjadi 8 tim saja pada tahun 2024 dan menjadi 6 tim saja di tahun 2025. Dalam beberapa perhelatan Piala Presiden, Arema FC tercatat sebagai tim yang paling sukses dengan torehan 4 gelar juara. Klub berjuluk Singoedan ini berhasil menunjukkan dominasinya di ajang ini dan menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia. Persija dan Persib juga sudah juara. Lalu bagaimana dengan Perseba Surabaya, salah satu Big Four di Indonesia nih? Mohon maaf ya, Perseba belum juara di turnamen kali ini. Misteri pelatih Arema, apakah Zee Gomez akan bertahan? Dalam waktu dekat, akan ada lagi pemain baru yang akan bergabung di Arema FC. Apalagi Arema akan tampil di Piala Presiden 2025 dan harus melakukan persiapan tim lebih awal. Namun saat ini Arema FC masih belum menentukan siapa pelatih kepala untuk musim depan. Meski begitu, perubahan komposisi pemain sudah dilakukan karena sudah mengantongi beberapa posisi yang harus dilakukan penyegaran. Setelah memulai perburuan pemain, Arema FC akan melakukan persiapan awal pekan ini. Tim Singoedan akan berlatih kembali di lapangan Universitas Brawijaya Malang pada Senin 16 Juni. Mayoritas pemain yang bertahan akan menjalani latihan kembali. Perlu diketahui, Arema belum memberikan kejelasan terkait nasib pelatih musim depan atau musim yang akan datang. Zee Gomez, pelatih asal Portugal itu, masa depannya masih abu-abu di Arema FC karena belum ada tanda-tanda pelatih 48 tahun itu akan kembali ke Malang. Update Frans Putos, bek timnas Irak yang rumornya ke Persib. Bek timnas Irak incaran Persib Bandung Frans Putos dikabarkan belum menerima tawaran resmi dari Pangeran Biru. Belum diketahui, pemain berusia 31 tahun itu merupakan bek naturalisasi timnas Irak asal Denmark yang sebelumnya membela klub Liga Thailand, Port FC. Frans Putos tampil menawan selama berseragam Port FC. Ia tercatat sudah membekukan total 93 laga untuk klub itu sejak musim 2022 hingga 2025. Bahkan pemain berusia 31 tahun itu sudah menyarankan 5 gol, 7 assist, dan mengoleksi 21 kartu kuning selama periode tersebut. Sedangkan pada musim ini, Frans Putos telah mencatatkan 33 laga, 1 gol, dan 2 assist di semua ajang termasuk AFC Champions League 2. Namun bek naturalisasi asal Denmark itu telah resmi dilepas Port FC pada akhir musim ini. Dia pun kini berstatus pengangguran alias tanpa klub. Hal itu membuat Frans Putos makin kencang diisukan akan bergabung dengan skuad Maung Bandung dengan status bebas transfer. Namun update terbaru nih yang beredar terkait pemain asal Irak itu, yakni Frans Putos, belum memutuskan untuk menerima tawaran dari beberapa klub lainnya termasuk Persib Bandung.
tulis Alif Afrizal melalui akun Instagramnya Owner Wakanda. Persija datangkan pemain Liga 3 Brazil. Macan Kemayoran disebut membidik gelandang klub Liga 3 Brazil yang merupakan rekomendasi pelatih Mauricio Souza. Pemain yang kini dikaitkan dengan Persija Jakarta adalah Caio Melo dari klub Guarani Futebol Clube yang kini bermain di Serie C alias kompetisi kasta ketiga Brazil. Pemain berusia 25 tahun itu berposisi sebagai gelandang tengah. Rumor transfer Caio Melo masuk dalam radar Persija diungkap oleh akun Instagram Asian Rock fanbase Persija yang kerap membagikan informasi terbaru skuad Macan Kemayoran. Menurut data transfermarket.com, Caio Melo termasuk pemain versatile karena bisa bermain di beberapa posisi lain. Selain gelandang tengah, dia dapat memainkan peran sebagai gelandang bertahan, gelandang serang, hingga gelandang sayap kanan dan kiri serta winger kanan. Posisi Caio Melo seolah sesuai dengan clue yang dibocorkan oleh Direktur Persija Muhammad Prapanca mengenai ciri-ciri pemain bawaan pelatih Mauricio Souza beberapa waktu yang lalu. Arin William akan reuni bareng Persebaya. Sudah 5 tahun Arin William berpisah dengan Persebaya Surabaya. Dia meninggalkan Green Force saat kompetisi dihentikan akibat COVID-19 pada 2020 yang lalu. Tapi bulan depan dia berpeluang melakukan reuni dengan mantan klubnya Persebaya. Itu terjadi ketika Green Force menjalani training camp di Perth, Australia pada 6-11 Juli mendatang. Di negeri Kanguru, Persebaya akan berlatih di Samker Football Center. Kemudian dijadwalkan melakukan laga uji coba Western Australia Football Team pada 9 Juli. Kebetulan Arin akan masuk dalam skuad tersebut. Lalu bagaimana perasaan pemain 31 tahun itu jelang melawan mantan timnya? Tentu saja, saya senang bisa bermain melawan Persebaya. Saya sangat bersemangat untuk bertemu semua pemain mereka, kata Arin William saat dihubungi oleh Jawa Pos. Oxford United pinjamkan Marcelino ke Persebaya. Marcelino Ferdinand berpotensi besar kembali berkostum hijau-hijau Persebaya Surabaya pada musim depan. Sang gelandang muda dipastikan akan dipinjamkan oleh klub Inggris Oxford United. Informasi ini mencuat usai media Inggris Oxford Mail mengabarkan Marcelino dan Aidan Elliot Weller akan dicarikan klub peminjam demi menambah menit bermain. Menit bermain pinjaman mungkin dicari untuk Marcelino Ferdinand dan Aidan Elliot yang berusia 18 tahun, tulis satu di antara media Inggris Oxford Mail. Keduanya disebut tidak masuk skema utama Oxford United usai minim kontribusi di musim lalu. Marcelino hanya mencatatkan 2 penampilan dengan total 14 menit bermain bersama Oxford di semua kompetisi. Jumlah tersebut tentu jauh dari ekspektasi publik Indonesia yang berharap Marcel bersinar di tanah Eropa. Situasi ini bisa jadi peluang emas bagi Persebaya untuk membawa peluang bintang anak akademinya itu kembali ke GBT. Klub kebanggaan Bonek bisa meminjam Marcelino untuk memperkuat lini tengah mereka pada musim depan. Rumor coach Imran Nahumaruri tinggalkan Malut United. Tersebar desas-desus yang meliputi markas Malut United, menyisakan pertanyaan besar. Rumor kini menaungi nasib sang arsitek lapan hijau, Imran Nahumaruri. Bisikan-bisikan di luar akan ada pemberhentian Imran dari kursi pelatih kepala dan memicu spekulasi yang tak terbendung. Isu ini mencuat di tengah dugaan adanya riak-riak internal yang tak terlihat di tubuh tim berjuluk Laskar Kiraha itu. Sebuah ironi mengingat Imran Nahumaruri adalah satu-satunya pelatih lokal yang berhasil bertahan di kasta tertinggi Liga 1. Di bawah sentuhannya, Malut United menorehkan tinta emas sejarah, finish di posisi ketiga klasemen akhir Liga 1 dan meraih tiket ke ASEAN Club Championship 2025. Sebuah pencapaian yang membanggakan yang kini terancam diselimuti kegelapan. Bek PSM Yusaku Yamadera resmi bertahan. Manajemen PSM Yogyakarta kembali mengumumkan perpanjangan kontrak pemain asingnya untuk Liga 1 musim depan. Kali ini Laskar Mataram mengikat bek asal Jepang Yusaku Yamadera hingga 2027. Sebelumnya penyerang berpaspor Brazil, Rafinha telah memperpanjang masa baktinya bersama PSM. Kedua pemain ini memang punya andil besar dalam lolosnya Laskar Mataram promosi ke Liga 1. Dia bukan hanya seorang pemain bertahan, tapi juga memiliki kemampuan ball playing dan passing luar biasa dengan akan membantu tim nantinya.
Semoga Yusaku konsisten dan membawa PSIM bisa meraih banyak kesuksesan di Liga 1. Menurut Yusaku sendiri, bertahan di PSIM merupakan pilihan yang tepat. Bek berusia 27 tahun tersebut berjanji memberikan kontribusi maksimal dan membantu Laskar Mataram meraih prestasi lebih baik pada musim depan. Persija gantung nasib Ryo Matsumura. Nasib Ryo Matsumura digantung Persija Jakarta. Meski masih mempunyai kontrak semusim lagi, masa depannya bersama tim berjuluk Macan Kemayoran itu malah abu-abu. Direktur Persija Muhammad Prapanca membebaskan pelatih baru Macan Kemayoran, Mauricio Souza, untuk menyusun komposisi pemain pada musim depan. Kepercayaan yang diberikan manajemen kepada Souza termasuk mengenai kepastian Ryo, apakah akan dipertahankan atau dilepas. Gelandang asal Jepang itu telah 2 tahun membela Macan Kemayoran. Souza belum datang ke Jakarta. Arsitek yang pernah menangani Madura United itu baru saja akan berangkat dari Brazil pada 19 Juni 2025 dan diperkirakan tiba pada sehari berselang. FC Twente pastikan lepas Mads Hilgers. FC Twente memastikan akan melepas bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, pada bursa transfer musim panas 2025. Klub Eredivisie itu mengklaim sang pemain ingin mencari tantangan baru. Kontrak Hilgers bersama FC Twente bakal habis pada akhir musim depan, yang artinya tim berjuluk The Tuckers itu bisa kehilangannya secara cuma-cuma pada pertengahan 2026. Sebagian besar hidup Mads Hilgers dihabiskan di FC Twente yang telah dibelanya sejak 2011. Pada 2020 Hilgers promosi ke tim utama. Sejak saat itu ia mencatatkan 132 penampilan dengan 4 gol, 2 assist, 22 kartu kuning dan 1 kartu merah. Pada musim lalu, Hilgers tidak terlalu maksimal bersama FC Twente karena beberapa kali ditimpa cedera. Namun pesepak bola berusia 24 tahun itu masih bisa tampil 35 kali di berbagai ajang kejuaraan.